Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, dan mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi Tante Jen. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Koko Hari. Kita bersyukur, wah gak terasa ya Tante, sudah akhir Januari ya. Tetapi sungguh penyertaan Yesus kita sungguh hebat, sungguh sempurna ya. Anak-anak, kita tetap semangat ibadah online. Kita di sini, kalian di rumah ya. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Nanti Tante Jen pimpin doa ya. Yuk, sebelum ibadah. Kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sudah menjaga kami sepanjang minggu ini, sepanjang akhir di bulan Januari Bapa. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan begitu baik dan sangat baik buat kami. Kami mau memuji Tuhan di awal minggu ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hati, pikiran, dan jiwa kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tante Jen, sekalipun anak-anak ada yang masih kecil, tetapi mereka juga pasti suka menghadapi masalah ya. Betul. Nah, anak-anak kita dari kecil harus belajar firman Tuhan. Iya. Supaya firman Tuhannya tertanam di Dalam hati hati kita. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwa, berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Anak-anak pernah dengar suara Tuhan langsung berfirman nggak? Tante Jen gimana? Dari baca firman Tuhan. Betul. Terus kalau kita berdoa juga ya sama, kita juga mendengar suara Tuhan. Jadi setiap hari, bukan cuma pada saat ibadah online. Betul. Ya. Jadi kita harus belajar baca firman Tuhan, baca Alkitab, dan berdoanya setiap hari supaya kita terus bertumbuh. Yuk Koko Hari kita nyanyiin lagunya ya. Pakai gerakan ya. Kita berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi, baca kitab suci.
anak-anak, kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi kita udah mendengarkan puji-pujian dan kita udah memuji Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting sekali. Sedari kecil kita mau terus mau dengar-dengaran firman Tuhan dan mau terus melakukan firman Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian. Firman Tuhan kudengar dan selalu kutanam di hatiku. Shalom anak-anak, salam sehat, penuh semangat dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan kata Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami diberikan pengertian akan hati Tuhan isi hati Tuhan yang akan disampaikan melalui firman Tuhan. Sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya anak-anak-Mu boleh mengerti dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Kalian siap mendengarnya? Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa ada dua orang yang berbeda. Satu orang yang bijaksana, satu adalah orang yang bodoh. Yuk kita baca dulu sebelumnya. Ada di Injil Matius. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, anak-anak, jadi Tuhan Yesus mengajar ada dua tipe orang, yang bijaksana satunya, yang bodoh. Ya. Apa itu orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya,
itu adalah orang yang bijaksana seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ya, anak-anak lihat batu ini kokoh, ya, kuat, berat, ya, seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apabila datang hujan, ya, sehingga banjir dan datang angin besar yang melanda rumah ini tetap kokoh berdiri karena batunya kuat. Anak-anak, ya, tidak rubuh, rumah ini akan kokoh berdiri. Tetapi orang yang bodoh, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar tapi tidak melakukannya, ya, tetapi tidak melakukannya. Itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini lihat anak-anak, pasir ini gampang, enteng, ya, gampang diambil. Lihat, kecil-kecil, tuh diambil juga gampang, ya. Dan kalau rumah ini dibangun di atas pasir, apabila datang banjir, apabila datang angin besar melanda, rumah ini akan goyang roboh, hancur anak-anak, ya, akan hancur, tidak kuat karena pasir. Pondasinya di dasarnya rumah ini pasir, beda dengan batu. Batu ini kokoh, kuat, ya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita mau jadi orang bodoh atau orang pintar. Ya. Orang yang pintar adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau orang bodoh, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Seperti perumpamaan mendirikan rumah ini. Nah, anak-anak, apa sih angin? Apa sih itu hujan? Apa sih itu misalnya ada gempa bumi, ya, yang melanda rumah itu sehingga rumah itu bisa roboh. Itu mengumpamakan adalah suatu kesulitan atau masalah. Jadi kalau ada angin, masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan dalam hidup yang semua orang pasti mengalaminya, ya. Kesulitan apa itu? Misalnya sakit penyakit, ya kan? Itu kita kalau sakit kan, aduh, sakit, susah karena nggak bisa makan. Terus ada yang sakit badannya nggak enak, ya itu masalah, ya kan? Apalagi masalah apa lagi? Masalah hidup itu misalnya kalian dijahatin sama temen, ya, kalian nggak diajak main sama temen, aduh kalian sakit hati, ya. Apalagi masalahnya, ya, masalah itu banyak anak-anak dalam kehidupan, ya, dari kecil sampai besar selalu ada masalah, ya. Tetapi anak-anak ingat, setiap masalah itu kita dasarnya adalah firman Tuhan, ya. Kalau kita menghadapi penyakit, masalah penyakit, kita ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Bilur-bilurku yang menyembuhkan segala penyakit, ya. Tuhan berjanji akan menyembuhkan anak-anaknya yang berseru kepadanya minta pertolongan, ya. Tuhan akan menyembuhkan. Terus kalau kalian misalnya kehilangan barang, ya, bisa kehilangan HP, bisa kehilangan sepatu, bisa kehilangan barang-barang kesayangan kamu lah. Misalnya mainan kamu yang udah disayang, hilang. Nah, gimana? Firman Tuhan katakan apa? Kalian harus belajar mengampuni, ya. Kalian mungkin marah, aduh barang saya hilang. Kurang ajar siapa yang nyuri barang-barang saya, ya. Awas ya. Begitu? Atau kalian ingat Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Ya, mungkin ada pencuri yang ngambil, mungkin ada orang yang ngambil. Sudah, kalian ingat Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kesalahan saya. Saya juga banyak salah. Saya juga harus belajar mengampuni orang lain yang bersalah. Atau teman-teman yang ninggalin kamu saya nggak diajak main, aku didiemin aja sendiri, nggak diajak ngomong, nggak diajak main. Anak-anak, kalian juga ingat nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, ya.
ada teman yang jahatin kamu, tidak boleh jahatin lagi. Ingat firman Tuhan, ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, dasar kita adalah firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri, supaya kita supaya kita dalam menghadapi masalah-masalah ini kita tidak hancur. Di iman kita tetap kuat, tidak lemah. Iman kita tetap percaya ke Tuhan Yesus. Iman kita tetap berharap pada Tuhan Yesus. Bukannya kita marah-marah, kita malah tidak mengampuni. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita tidak berdoa lagi, jangan. Tapi kita tetap berdoa pada Tuhan. Tetap kita mengandalkan firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa bahwa itu adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita dalam menghadapi masalah-masalah. Ya, anak-anak, masalah penyakit, masalah kita dijahatin teman, masalah sakit hati, mungkin kalian tersinggung dengan omongan dari orang lain, dari orang tua, mungkin dari kakak, dari adik, itu hati kita sakit, kita harus belajar mengampuni. Ya, kehilangan barang, kita harus juga belajar mengikhlaskan, mengampuni orang yang mengambil. Ya, semua masalah-masalah yang dihadapi itu adalah seperti angin yang besar, seperti hujan, banjir yang melanda iman kita. Tetapi iman kita tidak mau roboh. Iman kita harus tetap kuat kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan apa? Dengan selalu berdoa setiap hari, membaca firman setiap hari, sehingga kalian akan menjadi anak yang bijaksana, anak yang kuat, karena kalian mendengar firman Tuhan dan belajar melakukannya. Jadikanlah Alkitab ini anak-anak menjadi buku kesayangan kalian. Ya, baca setiap hari supaya kalian kuat dalam menghadapi angin, masalah kehidupan, ya, banjir, hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyusahkan. Oke? Masalah kehidupan akan kuat, akan dihadapi karena kita kuat bersama Tuhan Yesus. Alkitab ini anak-anak dibaca tiap hari itu adalah menjadi kekuatan bagi kita. Ya, karena akan mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadikanlah Alkitab menjadi buku kesayangan kamu. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Ya, anak-anak, kita kalau ditanya, sekarang tante mau nanya nih, kalian mau jadi anak bijaksana atau anak yang bodoh? Anak bijaksana adalah anak yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sehingga iman kita menjadi kuat dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi dekat. Itu anak bijaksana. Sedangkan anak yang bodoh adalah anak yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya sehingga iman kita tidak kuat. Ya, hubungan kita dengan Tuhan jauh. Sehingga kalau ada masalah kehidupan, kita susah. Kita merasa nggak ada artinya. Kita mau marah-marah. Mau begitu? Kalian harus tetapkan hati sekarang ini. Aku mau jadi anak yang bijaksana. Anak yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Supaya aku kuat. Supaya aku tetap semangat ikut Tuhan. Ya, dengan tetap berdoa, membaca firman setiap hari, kalian pasti menang menghadapi masalah-masalah kehidupan yang dialami setiap hari. Nah, karena Tante untuk menutup firman Tuhan, Tante mau bersaksi. Tante pernah menghadapi masalah, ya. Setiap hari, setiap orang pasti ada masalah. Nah, satu hari Tante punya masalah. Tante pergi ke satu tempat untuk belanja di daerah Cibadak, ya anak-anak.
Sebelum tante menjemput anak tante waktu itu sekolah masih SD, tante nyetir mobil sendiri belanja ke Cibadak. Nah, saat tante parkir, kemudian belanja, habis selesai belanja, tante pulang. Nah, tante buka mobil. Habis buka mobil, anak-anak tiba pintu depan dibuka, tiba-tiba baru saja duduk. Pintu belakang ada yang ngebuka juga. Cekrek. Langsung tante kan nengok ke belakang. Siapa yang duduk di belakang? Ternyata anak-anak ada seorang bapak-bapak yang tante tidak kenal siapa orang itu. Dia duduk, langsung dia kunci mobil tante. Cekrek. Tuh ya, anak-anak. Di pintu kan ada kunci utamanya di situ. Terus dia bilang, jangan berteriak, kata dia gitu. Nah, dia ngeluarin anak-anak sebilah belati gitu ya. Kalau belati itu lancip ujungnya, ya lancip gitu, seperti pedang tapi agak pendek. Dia taruh di belakang tante di sini. Jangan berteriak, katanya. Ikuti saya, ikuti omongan saya. Waduh, anak-anak tante ini jantungnya deg. Kenapa? Karena tante nggak kenal orang ini. Orang ini bawa senjata tajam. Kemudian tante bayar parkir, dia juga ngomong, jangan buka jendela, kata. Pak, saya mau bayar parkir, kata tante gitu. Jangan lebar-lebar bukanya. Ya sudah, bukanya sedikit, terus tante kasih uang ke tukang parkir. Kayak gitu tante mulai jalan pelan-pelan, lewati jalan Cibadak itu. Tante berdoa dalam hati. Sewaktu berjalan pelan-pelan itu, tante berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tante berseru ke Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sewaktu berjalan, tante diberi ketenangan sama Tuhan, sehingga tante bisa ngobrol sama orang yang di belakang ini. Tante ngomong gini, Bapak perlu uang, katanya, kata tante gitu. Kenapa Bapak nggak kerja aja? Kenapa Bapak harus ngelakuin begini? Kata tante gitu. Terus dia bilang, saya perlu uang karena saya sedang sakit, katanya gitu. Oh, sedang sakit. Kemudian kalau Bapak kerja kan nanti dapat gaji, ya, kata tante. Terus dia bilang, oh, cari kerja susah, kata dia gitu. Oh, Bapak kalau mau kerja, tante jawab lagi, kalau mau kerja nanti saya tanya ke teman-teman saya. Nanti kalau teman saya perlu karyawan, nanti Bapak bisa kerja di sana, kata tante gitu ya. Nah, udah gitu orangnya diem aja. Tapi pas lampu merah di perapatan Cibadak dengan Astana Anyar, tante berhenti karena lampunya merah. Terus dia bilang belok kiri, katanya gitu. Tante bilang, saya mau belok kanan, Pak, karena saya mau jemput anak sekolah di Kebonjati. Ya, anak-anak di jalan Kebonjati sana. Kemudian lampu hijau, cepet-cepet tante belok kanan. Wah, dia pengennya kiri, tante pengen cepet-cepet ke kanan. Pas belok kanan ada bapak polisi lagi ngatur lalu lintas. Jalan terus pelan-pelan. Terus dia minta HP anak-anak. HP mana, katanya gitu. Terus, Pak, HP saya itu baru hilang, kata tante ya. HP saya baru hilang, masa mau diambil lagi? Tante bilang, tante tuh maksud tante udah beli baru, tapi masa mau diambil lagi? Orangnya diem aja anak-anak. Padahal ini sebelah tante di kursi depan, ini ada tas, ada HP, ada dompet segala macam. Ya anak-anak. Nah, setelah lewatin dari jalan Sudirman, tante bilang, Pak, uang aja. Ya, tante nawarin uang aja, Pak, kata tante. Terus akhirnya belok ke Jalan Klenteng. Nah, setelah belok Jalan Klenteng, dia bilang gini, stop di sini, katanya. Saya mau turun. Wah, tante langsung ngerem. Set mobil tante. Ngerem, terus dia keluar, terus dia dari jendela. Tok-tok, mana uangnya? Katanya gitu. Dia minta uangnya. Tante kasih uang, goban. Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak ya. Anak-anak,
Tante memberkati dia. Kasihan karena dia perlu uang ya. Tante nggak marah-marah ke orang ini, nggak membenci. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga harus mengasihi orang lain karena itu adalah ciptaan Tuhan juga. Ya kan anak-anak? Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan apalagi mengampuni dan memberkati. Oke? Ya, anak-anak pasti kalian juga pernah mengalami masalah, bukan? Kalian pernah sakit hati, kalian pernah sakit, batuk, pilek, panas, ya? Kalian mungkin ada keluarga yang kecelakaan. Masalah itu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu? Kita harus dasarnya kuat, ya. Kuat yaitu firman Tuhan dan doa kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat, sumber segala yang kita butuhkan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kami bahwa kekuatan kami, kekuatan iman kami adalah firman Tuhan. Anak-anak dari kecil mau belajar, selalu mendengar firman, membaca firman, dan melakukannya. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan, karena Engkau sungguh baik, karena Tuhan sungguh luar biasa mengasihi kami, menyertai kami, menolong kami, dan Tuhan menjamin keselamatan hidup kami sampai kami masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal dan yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang sekarang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu. Semuanya Tuhan Engkau berkati, baik dalam pelajaran di sekolah melalui online, juga di dalam hubungan dengan keluarganya, juga Tuhan orang tuanya Tuhan berkati di dalam pekerjaannya. Semuanya terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan, dan kami selalu mau bergantung kepada Tuhan. Kami selalu mau berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Menjadi anak-anak yang bijaksana seperti yang Tuhan ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan diambil dari Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.